Bapak, Ibu, dan anak-anak warga GKJ Limbung, saat ini kita akan mengawali ibadah Paskah. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam suasana seperti ini, kami saat ini Tuhan mampukan untuk melaksanakan ibadah Paskah, yakni merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Mohon akan penyertaan bimbingan Roh-Mu yang kudus. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang istimewa, yakni kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Kristus sudah bangkit. Dimuliakanlah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kita. Haleluya, Yesus Kristus sudah bangkit. Ibadah perayaan Paskah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena cinta kasih Tuhan, Engkau telah berkenan untuk mengorbankan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami semua dikembalikan pada hubungan yang baik dan benar dengan Engkau ya Bapa. Seiring dengan cinta kasih Tuhan yang besar itu, kami menyadari agar segala keberadaan kami, kekurangan kelemahan kami, dalam rangka untuk memaknai agar makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ungkapan-ungkapan kami
baik itu dari hati nurani, baik yang ada pada angan-angan dan pikiran, ucapan, tingkah laku, kami kadang kala atau sering tidak melaksanakan seperti halnya firman Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami mohon ampun akan kesalahan dosa kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berikan kesempatan kepada semua jemaat untuk berdoa mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan. Demikian doa penyesalan pengakuan dosa kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini terima berita pengampunan sebagai anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Demikian firman-Nya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Syukur kepada Allah. penerimaan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, kami naikkan syukur ya Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami akan menerima sebagian daripada firman. Kebenaran firman Tuhan adalah pasti dan nyata. Oleh karena itu ya Bapa, mohon Roh yang Kudus memimpin dan membimbing kami semua dalam menerima kebenaran firman Tuhan ini, sehingga sungguh akan menjadikan kekuatan pegangan kehidupan kami. Segala sesuatu yang mengganggu dan menggoda, mohon Tuhan jauhkan. Dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini diambilkan dari bacaan Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat,
Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melihara firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak warga Jemaat GKJ Limbung yang terkasih, hari ini adalah hari yang istimewa. Mengapa istimewa? Sebab kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Kuasa kemenangan itu sungguh nyata, seperti kisah yang kita baca dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini. Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai 10 mengisahkan, yakni pada hari pertama, yaitu hari Minggu, sebelum fajar menyingsing, Maria Magdalena dan Maria yang lain, yakni menengok kubur Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, sebelum sampai ke kubur itu, ada peristiwa yang demikian hebat, di mana malaikat Tuhan turun dari langit. Terjadi gempa bumi yang hebat pada saat itu, dan malaikat itu menuju juga ke kubur Yesus. Malaikat menggulingkan batu penutup mayat daripada Yesus, lalu duduk di atasnya. Wajah malaikat itu adalah putih berkilauan, seperti salju. Kejadian semacam itu sungguh membuat gemetar, takut daripada semua yang hadir saat itu. Ada perbedaan ketakutan dan gemetarnya antara penjaga-penjaga kubur dengan
Maria Magdalena, dan perempuan yang lain. Kalau penjaga-penjaga kubur itu, dia takut gemetar dan tubuhnya menjadi seperti orang mati. Barangkali sudah demikian pucat sekali. Perempuan itu juga takut. Namun selanjutnya juga merasakan sukacita yang besar. Mengapa demikian? Karena ternyata malaikat Tuhan itu, yakni menyapa dan menenteramkan, memberikan akan semangat daripada mereka. Demikian sapaan dari Injil Matius pasal 28 tadi, ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Apa yang disapa oleh malaikat ini, yakni Maria Magdalena, Maria yang lain, ada sukacita yang besar walaupun takut. Dan yang sungguh menarik dan menjadikan teladan, yakni mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan semacam itu, di perjalanan Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, memberikan salam bagimu. Maria Magdalena dan Maria yang lain tahu, sehingga ia mendekati, ia memeluk kaki Tuhan Yesus Kristus dan menyembahnya. Selanjutnya Tuhan Yesus menyampaikan, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Maria Magdalena, Maria yang lain, begitu pula tentunya bagi para murid-murid pada saat itu, yakni disuruh pergi ke Galilea dan di sana akan melihat Tuhan Yesus Kristus. Ada pertanyaan barangkali, mengapa ke Galilea? Yakni ke Galilea itu mengingatkan kembali pada para murid ketika ia dipanggil pertama, sehingga diminta untuk merenungkan. Dia diminta untuk bagaimana Tuhan Yesus memanggil, sehingga ada pembaharuan tentang panggilan itu. Jemaat Tuhan, Galilea, danau itu tentu saja kalau diartikan untuk bisa mengembalikan ingatan bagaimana panggilan itu, di mana para murid sebagai penjala ikan dipanggil menjadi penjala manusia. Itu tentu terjadi akan transisi dalam kehidupannya. Ada perubahan orientasi akan hidupnya. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes ketika dipanggil, mengawali itu di Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kalau di danau, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yakni kita tahu danau adalah pertemuan antara tanah dan air, darat, danau atau laut, suatu lokasi di mana terjadi transisi
dari tanah ke air atau sebaliknya. Itu menjadikan bagaimana ada transisi hidup. Ada suatu transisi daripada orientasi hidupnya. Sehingga kalau panggilan untuk pergi sesuai dengan judul khotbah saat ini, kan kuberitakan sejauh waktu. Dalam suasana ketakutan gemetar, Tuhannya yang mati. Setelah ia ditemui Tuhan Yesus oleh malaikat Tuhan, ada juga perasaan takut namun ada sukacita yang besar, sehingga dia memberitakan kepada para murid. Ini tentu saja menginspirasi bagi kita semua. Dalam suasana yang semacam ini, merebaknya akan virus corona yang tidak tahu sampai kapan akan berakhirnya. Namun panggilan Tuhan, kita juga merenungkan sebenarnya para murid yang pertama, yakni supaya tetap memberitakan kabar kesukaan, kabar kemenangan tentang Tuhan kita yang bangkit, Tuhan kita yang menang daripada kuasa maut. Dengan keadaan yang semacam ini, kan kuberitakan sejauh waktu. Tuhan memberkati. Amin. Selanjutnya kita masuki saat teduh. Saat teduh cukup. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh bumi, marilah kita menyegarkan sekaligus meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak kita memasuki doa syafaat. Bapa kami di surga yang Maha Kasih, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sungguh menguatkan kepada Maria Magdalena, pada perempuan-perempuan lain, murid-murid Tuhan Yesus, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, serta yang lain. Sungguh Tuhan juga memberikan agar semangat dalam kehidupan kami saat ini, dalam suasana merebaknya agar virus corona yang masih saja ada. Seiring dengan Tuhan kami mendoakan bagi anak-anak, pemuda, remaja, para orang tua, terlebih pada yang sudah sepuh, yang rentan dengan penyakit. Tuhan, kiranya tidak menyurutkan agar semangat hidup kami, mengembalikan orientasi hidup kami pada panggilan yang pertama. Sehingga ya Tuhan, kami seperti halnya Maria Magdalena dan kawan-kawan merasakan sukacita yang besar dalam suasana kehidupan yang kami alami seperti saat ini. Tuhan juga mampukan kami semua untuk memberitakan akan kabar kesukaan,
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang demikian besar akan arti dan maknanya, karena menebus dosa-dosa kami dan Tuhan kami sebagai Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan bagi bangsa dan negara kami, dari aparat keamanan, dari juga petugas-petugas kesehatan, serta semua pihak yang saat ini dengan merebaknya wabah virus corona, baik di sekitar kami, wilayah Republik Indonesia dan dunia. Ya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami mohon Tuhan tetap memberikan akan semangat hidup kami. Tuhan berikan semangat kepada para pemimpin kami, aparat keamanan, demikian pula kepada semua para medis, sehingga ya Tuhan dengan berkat anugerah daripada Engkau, saatnya agar menyingkir virus corona ini. Kalau saat ini sudah banyak korban, baik yang meninggal, baik yang menderita secara positif, yang baik itu ada dalam pengawasan, begitu pula yang saat ini barangkali juga tertekan oleh karena harus mengkarantina. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan berikan akan penghiburan, Tuhan berikan akan kekuatan, pengharapan dan semangat kehidupan, sehingga kami tetap bisa melaksanakan hidup sebagaimana anak-anak Tuhan. Hidup sebagaimana apa yang telah diemban dan dipercaya daripada Engkau melalui pekerjaan masing-masing. Bagi keluarga yang ditinggalkan, mohon Tuhan berikan penghiburan, kekuatan yang sejati, dan mengembalikan semangat kehidupannya. Karena ya Tuhan, semua ada waktunya. Gejala apapun akan menjadikan semua Engkau panggil di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kelemahan dosa kami dalam ibadah pada saat ini, kami mohon ampun. Terpujilah nama Engkau dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit, menang dari kuasa maut. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, dengan melandaskan firman Tuhan yang terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
saya hantarkan. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala limpahan kasih pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan di hari ini, hari Paskah adalah hari kemenangan Tuhan atas maut. Tuhan telah bangkit dari kematian. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang selalu memberikan kekuatan, harapan, dan sukacita. Tuhan, pada kesempatan ini kami mengaturkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, syukur. Kiranya berguna bagi keluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkatilah hamba-Mu yang mengelola uang persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati dengan kebijaksanaan dan kejujuran untuk dapat mengelola keuangan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami jika dalam mengaturkan persembahan terselip dosa dan kesalahan kami. Sebagai kesempurnaan doa ini, kami naikkan doa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa sumber damai sejahtera memutuskan saudara semua. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.